Dalam video yang ini, saya mau mengomentari satu channel namanya itu God and Beyond, ya. Dia itu kemarin dalam video terbarunya, itu ada podcast online beserta atau bersama si itu, Kumaila ya, Kurgem Betina itu. Ini makhluk-makhluk macam gini makin sini makin banyak ya. Karena arus informasi yang sudah tidak bisa dibendung, ya akhirnya mereka itu sudah tidak peduli lagi dengan, sekitar mereka atau lingkungannya memang acceptance, menerima pikiran-pikiran seperti itu, akhirnya mereka berani open public. Nah, masalahnya tatkala berani open public, kemudian orang-orang yang masih dalam keraguan tentang agama atau tentang ketuhanan itu merasa punya teman. Nah, kemudian rame-rame lah keluar dari agama ya. Nah, ini yang saya lihat, channel God and Beyond ini dia mempromosikan ateisme ya. Dari mana kesimpulan itu saya dapatkan? Dari video yang akan saya reaksi ini diantaranya ya. Jadi kemarin itu kan saat Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul berdebat, itu kata dia itu banyak yang mendm atau bahkan berkomentar untuk mereaksi perdebatan itu. Nah, di antara perdebatan yang dia reaksi itu adalah perkataan Ustadz Nuruddin yang mengatakan bahwa salah satu argumen yang tidak bisa dibantah oleh ateis adalah argumen kausalitas. Dan kata si channel God and Beyond itu, ini merupakan argumen yang kuat. Tetapi di akhir videonya dia mengeluarkan syubhat untuk menolak argumen itu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Nah, dari sini saya mengatakan dia itu mempromosikan ateisme. Jadi yang seperti ini kalau di dalam agama disebutnya syubhat. Nah, syubhat-syubhat itu tatkala dia dijelaskan tanpa penjelasan lebih lanjut, itu akan mengakibatkan kepada tasykik ya, meragukan orang. Nah, yang seperti ini adalah encouragement gitu, memotivasi orang supaya keluar dari kejazemannya, keyakinan 100% terhadap agama. Makanya ada beberapa kitab di dalam ilmu kalam itu yang oleh kiai-kiai pesantren itu diharamkan untuk dibaca. Ya, di antaranya itu ada kitab tafsir Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Itu katanya jangan dibaca begitu ya, haram dibaca. Nah, ternyata setelah dilihat haram dibacanya itu kenapa? Ya karena memang satu sulit dipaham ya. Mungkin yang mengharamkannya itu nggak paham juga apa yang dibaca. Yang kedua, Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu tatkala menjelaskan syubhat seperti ini, itu kadang-kadang dijelaskannya secara rinci, secara tafsili. Jadi syubhatnya dirinci, tapi kemudian dijawab hanya secara ijmali saja. Nah, pada akhirnya nanti para pembaca ini kalau kurang-kurang cerdas, itu malah nempel syubhatnya. Nah, kitab seperti itu saja begitu ya. Ini yang arahnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada yang meragukan atas ke ahlus sunnahannya. Tapi tatkala corak tafsirnya seperti itu, akhirnya banyak para ulama yang mengatakan jangan membaca kitab tersebut. Nah, ini si channel God and Beyond ini jangankan menjelaskan syubhatnya ya. Jadi kontra argumen terhadap kausalitas yang mana itu nanti akan menjadikan seseorang itu minimalnya theist. Percaya kepada Tuhan begitu. Nanti Tuhannya siapa akan ada perdebatan lebih lanjut lagi. Ini setelah menjelaskan kontra argumennya, sudah dibiarkan begitu saja. Nah, ini termasuk penyebaran ateisme ya. Nah, jadi secara garis besarnya dulu saya kasih mukadimah nih, karena videonya panjang. Kalau saya reaksi dari awal itu mungkin butuh waktunya berjam-jam ya. Ini saya kasih gambaran dulu begini. Yang namanya teori kausalitas itu kalau di dalam ilmu kalam, kita tahu dari mana bahwa Tuhan ini ada. Nah, jadi kita tahu Tuhan ini ada secara singkat dulu begitu ya. Bahwa alam ini mumkinul wujud, setiap yang mumkinul wujud ada itu pasti membutuhkan kepada muhdits yang mengadakan, maka yang mengadakan ini ada. Nah, disitulah kita tahu ada yang mengadakan. Yang mana yang mengadakannya ini nanti orang-orang yang beragama berbeda-beda siapa yang mengadakannya. Makanya ada dalil lebih lanjut untuk mengatakan bahwa yang mengadakannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk
menyelesaikan permasalahan seperti ini memang kita harus berbicaranya step by step. Kita mau mengatakan apanya dulu nih? Kita mau mengatakan adanya Tuhan dulu atau kita mau mengatakan siapa Tuhan ini? Kalau kita belum sepakat bahwa Tuhan ini ada atau tidak, jangan dulu kita ngomongin Tuhan ini siapa. Ya, karena Tuhan ini siapa itu baru bisa dibicarakan setelah kita musalamah, setelah kita sepakat ada agreement bahwa causa prima ini atau sesuatu yang bukan alam ini ada begitu. Nah, itu baru bisa dilanjutkan. Nah, ini bahasanya cuma pakai bahasa Inggris ya. Jadi nanti ada bahasa seperti contingent itu adalah mungkinul wujud, kemudian ada yang necessary being itu adalah wajibul wujud dan lain sebagainya. Jadi argumen yang tadi itu adalah argumen kausalitas yang mana kita melihat bahwa alam ini adalah sesuatu yang mungkin yaitu contingent dan yang contingent itu pasti membutuhkan kepada yang necessary. Nah, nanti si channel God and Beyond ini akan mengeluarkan kontra argumennya. Bagaimana ya, kita saksikan saja ya. Bikin teman-teman pusing. Sekarang aku akan mencoba untuk ngasih sanggahan untuk argumen ini ya. Ada beberapa sanggahan untuk argumen ini, tapi aku akan memberikan 2 aja dulu. Karena 2 ini yang buat aku tuh menarik gitu loh, ketimbang sanggahan yang lain. Pertama, argumen ini itu tuh melakukan apa yang disebut sebagai fallacy of composition. Ini tuh gampangnya adalah sebuah kesalahan logika di mana kita mengasumsikan bahwa apa yang benar untuk bagian-bagian tertentu itu juga pasti benar untuk keseluruhan hal tersebut. Misal kayak gini, atom itu kan tidak terlihat ya, kita nggak bisa melihat atom. Jadi yang pertama begini, dia mengatakan pada argumen kausalitas itu ada yang namanya fallacy of composition. Fallacy of composition itu mengasumsikan apa yang benar untuk bagian tertentu juga pasti benar secara keseluruhan. Jadi nanti dia akan mengatakan seperti ini. Kalau kita melihat bahwa tisu misalkan ya atau baju saya ini dia ada yang mengadakan, kenapa kita menjadikan keseluruhan ini ada yang mengadakan? Jadi ini kan ada sebab. Memang yang ada sebab itu yang ini. Apakah yang itu juga ada sebab? Misalkan ya kalau kita melihat baju nih, baju ini tadinya tidak ada kemudian ada. Pasti baju ini ada yang mengadakan. Kenapa hal itu berlaku sama matahari? Kenapa pula hal itu harus berlaku kepada langit, gunung, dan lain sebagainya? Atau universe as a whole gitu ya. Alam secara keseluruhan. Nah, kemudian dia ngasih contoh nih. Dengan mata telanjang kita gitu loh. Tapi ketika atom-atom ini berkumpul, bisa menjadi kucing gitu ya. Apakah kucing itu sebagai kumpulan atom ya? Apakah kucing itu juga tidak terlihat? Enggak juga kan? Kita bisa melihat kucing, tapi kita nggak bisa melihat atom. Apa yang benar di bagian-bagian tertentu belum tentu benar juga untuk keseluruhan. Kita nggak bisa melihat atom, tetapi kumpulan-kumpulan atom itu kita bisa lihat. Yaitu kucing, atau Anda, saya, manusia, itu adalah kumpulan-kumpulan atom. Kita bisa melihat itu. Tapi untuk atomnya sendiri kita nggak bisa melihat. Jadi apa yang benar di bagian tertentu belum tentu benar juga untuk keseluruhan itu. Nah, kalau kita terapin dalam argumen ini, memang benar ya bahwa kita tuh menemukan setiap entitas di dalam alam semesta. Nah, itu tuh pasti memiliki. Ini ya. Jadi contohnya dia ngasih analogi. Analoginya begini. Atom itu tidak bisa terlihat jika kita melihat satu atom. Tapi apabila kita melihat kucing sebagai susunan dari atom-atom, maka kita bisa melihat. Jadi hukum atom tidak bisa terlihat pada bagian terkecilnya tidak menjadikan setelah berkumpul atom ini jadi tidak terlihat. Justru jadi terlihat ada kucing. Nah, dalam pengertian dia mau mengatakan kalau misalkan baju yang kita pakai ini itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian gelas yang kita lihat dari tidak ada menjadi ada, jadi adanya harus didahului oleh ketiadaan. Kenapa yang lain juga harus seperti itu? Kan belum tentu alam ini secara keseluruhan dia itu ada dari ketiadaan gitu. Dia bisa saja ada demikian adanya. Nah, ini ketidakfahaman begitu ya. Jadi di dalam berpikir itu kita harus melihat yang menjadi identitas sesuatu itu apa. Jadi bisa terlihat dan tidak bisa terlihat bagi atom. Ini bukanlah identitas kekhususan atom.
Memang benar, atom tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi setelah berkumpul menjadi kucing itu bisa dilihat oleh mata telanjang. Itu tidak terjadi kontradiksi, jadi hukum sebagian menjadi tidak berlaku bagi hukum keseluruhan, itu nggak bisa seperti itu. Ini contohnya tidak jami'. Kalau di dalam bahasa mutakalimin itu tidak ada ma'al fariq. Bukan ma'al fariq sebetulnya. Ini tidak paham, dia tidak memahami apa yang menjadi hukum sesuatu itu. Misalkan begini ya. Dalam kasus itu, dalam kasus atom tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, tetapi kucing bisa terlihat oleh mata telanjang, maka hukum sebagian tidak berlaku bagi hukum keseluruhan, itu betul. Kenapa? Karena alasan dari atom tidak terlihat itu bukan karena hakikatnya tidak terlihat. Alasan atom secara individu tidak bisa terlihat karena keterbatasan mata kita. Bukan karena pada dirinya atom itu tidak bisa terlihat. Nah, jika atom pada dirinya tidak bisa terlihat, maka meskipun sudah berkumpul jadi gabungan atom, dia tetap tidak bisa terlihat. Contoh misalkan seperti ini. Kalau kita melihat kita melihat yang namanya contoh malaikat ya, atau jangan ke malaikat lah. Ini kalau misalkan mau nah, contoh misalkan atom nih. Atom ini dia pada dirinya menempati ruang. Jadi meskipun dia itu ada secara individu, secara bagian, dia itu pasti menempati ruang, tidak bisa lepas darinya. Nah, setelah dia itu tersusun, maka dia pun akan tetap menempati ruang. Karena itu adalah jati diri identitas atom. Kalau di dalam bahasa kalam itu disebutnya apa? Sifatun nafsi. Sifatun nafsinya atom memang dia itu menempati ruang. Maka baik satu atom atau dua atom atau miliaran atau triliunan atom, tatkala dia berkumpul pasti dia menempati ruang sebagaimana dia pada individunya. Ghair ma'qul, tidak akan bisa difaham atom ini pada dirinya dia menempati ruang, tetapi setelah berkumpul dia jadi tidak menempati ruang begitu. Itu ghair ma'qul. Berarti sudah bukan dirinya, itu sudah melenceng dari law of identity. Nah, jadi contoh yang diberikannya ini kalau mau mengcounter hukum kausalitas ini tidak pas ya, nggak betul ini contohnya. Karena yang dibahas bukan sifatun nafsi. Nah, makanya nanti kita akan melihat bahwa kontingent itu adalah sifatun nafsinya, identitas sesuatu yang kontingent itu ya kontingensinya itu. Identitas sesuatu yang mungkin itu ya kemungkinannya itu. Jadi kita melihat bahwa yang namanya baju ini dia sah untuk ada dan dia sah untuk tidak ada. Dari mana kita itu tahu bahwa baju ini sah untuk tidak ada dan sah untuk ada? Kita melihat dengan mata kepala kita langsung. Adapun bulan, matahari, gunung yang mana mereka itu sudah ada sebelum kita ada, maka kita mengkiaskan dengan sifatun nafsinya. Apa sifatun nafsinya? Identitasnya apa? Identitasnya itu dia sah untuk bergerak dan diam. Itu kalau di dalam ilmu kalam tuh ya. Jadi dia sah untuk bergerak dan diam. Sedangkan gerak dan diam itu tidak akan bisa sesuatu itu secara secara dawam, secara kontinu terus menerus dia diam terus gitu, tidak bisa. Atau dia itu bergerak terus, itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa yang namanya gerak dan diam itu berasal dari ada dan tiada. Nah, sedangkan gerak secara jenis, secara makna begitu ya, secara definisi, gerak yang ada pada diri kita itu sama dengan gerak yang ada pada matahari misalkan. Kalau kita mengatakan matahari bergerak, atau yang ada pada awan, atau yang ada pada universe ini sebagaimana dikatakan oleh fisikawan dengan teori berkembangnya alam, itu kan berarti bergerak terus tuh. Nah, apabila gerak yang kita lihat di sini itu berasal dari ketiadaan, maka kita bisa menyimpulkan gerak yang ada pada universe ini juga berasal dari ketiadaan. Kenapa? Karena secara makna itu hanyalah member dari gerak. Jadi geraknya, makna geraknya kita ambil. Nah, gerak itu apa? Gerak itu adalah berpindahnya suatu materi dari satu ruang ke ruang yang lain. Itu adalah gerak. Nah, berpindah dari ruang kepada ruang yang lain ini tadinya tidak ada. Karena yang ada adalah makna diam.
yaitu tetapnya satu materi pada satu ruang tertentu. Jadi dari tidak ada kepada ada, berarti gerak itu tadinya tidak ada kemudian ada, menjadikan gerak ini pada dirinya kontingent itu mungkin. Demikian pula gerak yang ada pada bulan, gerak yang ada pada matahari, gerak yang ada pada asteroid dan lain sebagainya. Nah, karena ini secara identitas sama, maka kita katakan itu kontingent. Kita katakan itu mungkinul wujud, dan semua yang kontingent itu tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Karena kalau yang kontingent bisa mengadakan dirinya sendiri, maka itu sudah keluar dari definisi kontingent itu sendiri. Akhirnya kita harus kembali mengatakan apakah ini kontingent atau tidak begitu. Jadi contoh yang dijadikan contohnya itu tidak pas. Penjelasan atas keberadaan hal tersebut. Misal, tidak ada mobil yang mengadak dengan sendirinya tanpa alasan, tidak ada kucing yang mengadak dengan sendirinya tanpa alasan gitu ya, yang tiba-tiba muncul gitu tanpa alasan, ya itu nggak ada ya. Setiap hal yang kita amati itu tuh pasti ada alasan yang menjelaskan keberadaannya gitu. Tapi apakah hukum ini juga berlaku untuk keseluruhan entitas atau hal tersebut, yaitu semesta itu sendiri gitu? Apakah the principle of sufficient reason itu juga masih berlaku untuk semesta itu sendiri gitu loh? As a whole ya, semesta sebagai keseluruhan, the totality of things gitu loh. Ini saya tuh nggak membantah the principle of sufficient reason loh ya. Saya tuh hanya tidak bisa memastikan bahwa prinsip ini itu tuh juga berlaku untuk semesta. Kita hanya meyakini prinsip ini berlaku di dalam alam semesta gitu loh. Tapi kita nggak bisa memastikan kalau ini juga berlaku di luar semesta. Bahkan ada beberapa ahli fisika yang mengatakan bahwa dalam dunia kuantum, prinsip ini kelihatannya tidak berlaku. Dunia kecil atau dunia kuantum itu tuh adalah dunia yang betul-betul berbeda dengan dunia yang kita alami sehari-hari. Jadi, apakah kita bisa seyakin itu bahwa the principle of sufficient reason itu juga berlaku di semua ranah alam semesta dan di luar alam semesta? Aku tidak yakin bahwa kita bisa memastikan itu. Jadi kalau dengan bahasa singkat yang dia katakan, apakah dalil ini qot'i begitu? Karena kita tidak bisa memastikan, tadi sudah saya bahas ya. Kita bisa memastikan selama kita melihat identitas perkara itu. Jadi yang kita bahas itu inti, core, identitas dari perkara itu. Jadi kalau misalkan kita mengabstraksi, kita itu bisa melihat bahwa pada hakikatnya, kalau misalkan kata fisikawan ya, pada hakikatnya ini kan semua hanya atom saja tuh. Itu di dalam bukan teori kuantum. Kalau teori kuantum nanti dari quark dan lain sebagainya. Ini pada intinya adalah sesuatu yang menempati ruang. Kan di situ intinya. Maka kita bahas identitasnya sebagai sesuatu yang menempati ruang. Ya kalau misalkan kita melihat nih ya, atom itu kan tidak berwarna, tidak ada warnanya. Tapi setelah dia itu menyatu kok jadi ada warna hitam, jadi ada hijau dan lain sebagainya. Nah, itu bukan sifat dirinya. Jadi atom itu mau berwarna mau tidak berwarna ya dia tetap atom begitu. Ya, jadi kalau misalkan atom ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperbesar ya dia pun akan memantulkan cahaya. Nah, ini kan kalau misalkan dia itu atom sudah menyatu, dia kan jadi mempunyai sifat jadi mempunyai sifat memantulkan cahaya tuh. Ya kenapa? Karena ada sifat yang baru setelah dia tarokub. Setelah dia menyambung bersatu, dia mempunyai sifat yang baru. Jadi bukan sifat barunya ini, bukan partikular. Setiap perkara yang kita bahas kalau begitu kita harus harus mengeksplorasi dulu semua entitas yang ada secara benar, baru setelah itu kita bisa memastikan hukum suatu perkara itu. Yang nggak seperti itu, kita bisa mengabstraksi. Ya, kalau misalkan seperti itu nanti justru jadi percuma ada empirisme itu jadi percuma. Ya, kita itu kan kalau misalkan obat itu kan dicoba hanya 1000 sampel. Nah, setelah 1000 sampel kemudian dijual. Nah, yang itu kan nggak pasti juga obat ini berlaku atau tidak buat orang yang lain kan. Nah, cuman kenapa kita bisa yakin secara pasti bahwa obat ini juga akan berlaku kepada yang lain? Karena itu sudah diuji coba, itu sudah diabstraksi, sudah diambil kesimpulan. Nah, diambil kesimpulan ini nanti ada yang zonni, ada yang qot'i. Dalam perkara bahwa alam ini bermula dari ketiadaan, itu adalah perkara yang qot'i, bukan perkara yang zonni begitu. Itu objection aku yang pertama. Lalu yang kedua adalah, mengapa kita tidak bisa menjadikan semesta itu necessary? Tadi di premis ketiga dibilang bahwa tadi lupa.
dia bawa-bawa apa, ini tidak berlaku pada, fisika kuantum gitu ya. Fisika kuantum itu tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Kenapa? Karena fisika kuantum itu secara teori tidak bisa dipastikan 100%. Jadi, teori-teori yang ada ini kan hanya berupa hitungan, hanya berupa hitungan. Adapun, eee, apa, uji cobanya atau pembuktian secara empirisnya itu tidak bisa dilakukan semuanya. Jadi yang ada itu adalah kalau di dalam ilmu kalam itu adalah perkara yang zonni, belum bisa dipastikan apakah demikian atau tidak. Jadi misalkan seperti ini ya, ini atom nih, atom itu kalau di dalam bahasa kita itu dikatakannya jauhar, satuan terkecil eee, dari keseluruhan. Nah, jauhar ini, satuan terkecil dari keseluruhan ini, apakah dia berupa atom atau berupa quark? Ini tidak bisa dibuktikan. Karena yang bisa dipastikan itu hanya sampai sebatas molekul yang bisa memantulkan cahaya untuk dipastikan oleh mata kita. Jadi ada, eee, konfirmasi antara mata dan apa yang terjadi pada kenyataan begitu. Tapi secara teori molekul ini masih bisa dipecah lagi. Kemudian secara teori yang namanya atom ini bisa dipecah lagi. Kemudian secara teori yang namanya, eee, elementary particle itu bisa dipecah lagi. Tapi apakah pada kenyataannya memang alam ini tersusun dari elementary particle atau Allah itu menciptakan jauhar, menciptakan atom saja tidak menciptakan, elementary particle, itu pun tidak bisa dipastikan sebetulnya, tapi secara teori itu mungkin. Nah, disinilah kesalahan para filosof itu ya. Para filosof itu mereka, sering apa, memastikan sesuatu yang tidak pasti. Jadi ini baru kemungkinan, oh setelah kemungkinan dianggap benar. Ini saya mengatakan seperti ini, yang namanya fisikawan itu aneh ya pola pikirnya itu. Kalau misalkan kita nih sebagai fisikawan, sampai ada apa, teori Big Bang gitu ya, itu kan melihat semesta itu mengembang terus tuh. Kemudian setelah mengembang terus dikalkulasi ini kecepatan perkembangannya berapa, setelah dikalkulasi, kemudian mendapatkan model yang cocok, kemudian ambil perhitungan yang lain, yaitu berarti kalau misalkan ini bergerak sekian kilometer per detik, sekian ribu atau sekian juta kilometer per detik, berarti sekian tahun sebelumnya ini ada pada keadaan yang sangat dense. Jadi, oh berarti alam ini tadinya bersatu. Ya, setelah bersatu kok bisa begini? Oh ini terlalu dense nih, terlalu padat, jadi ada ledakan gitu, jadilah Big Bang. Kesana dan kemari begitu ya. Nah ini kan sebetulnya apa ya? Ini kan cuman model saja, model terbaik yang bisa dijelaskan. Apakah kenyataannya seperti itu? Ya belum tentu juga. Bayangkan ya kalau misalkan fisikawan itu pola pikir seperti itu diterapkan. Ini kalau misalkan fisikawan lagi diam di pinggir pom bensin, kemudian ngelihat ada mobil itu jalannya 60 kilometer per jam, kemudian dia langsung berspekulasi. Oh berarti kalau ini mobil 60 kilometer per jam kecepatannya, berarti 10 jam yang lalu dia ada 600 kilometer lebih jauh dari sini. Oh berarti 10 jam yang lalu dia ada di Surabaya. Nah, padahal pada kenyataannya dia cuman keluar dari, rumah buat beli, apa, susu gitu ke Indomaret ya. Ini kan antara teori dan kenyataan itu belum tentu seimbang, belum tentu benar. Jadi mereka itu hanya bisa berteori, tapi tidak bisa menetapkan kebenaran. Nah, oleh karena itulah untuk, kenyataan-kenyataan yang sifatnya itu terlalu jauh dari umur manusia ya, gimana kita ini mau mengatakan 13 miliar tahun yang lalu atau 18 miliar tahun yang lalu, sedangkan hidup kita itu cuma 60 tahun rata-rata, ya. Jadi kita tidak bisa memiliki keqot'ian di dalam, kesimpulan bagaimana asal dari alam semesta ini. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk memberitahu begitu, hidup kita itu pendek dan ke depan ini akan begitu dan akan begini. Nah itu ya. Jadi itu saja dulu, ini kayaknya videonya kepanjangan deh saya, cuman ala kulli halin kalau misalkan ada, nanti objeksinya ada 3 ya, kalau saya bahas satu-satu, wah akan panjang sekali. Yang itu saja dulu ya. Jadi dia ini, channel God and Beyond ini, dia pun tidak memahami secara utuh bagaimana cara berpikir. Jadi kalau misalkan mau, ngobrol seperti ini ya, logikanya dulu, ini mau logika madhab siapa begitu yang dipakai. Nanti kalau logika yang dipakai itu sudah sesuai dengan madhab siapa, kalau misalkan kita musalamah maka kita bisa meneruskan perbincangannya. Musalamah itu kita sepakat, misalkan, dia pakai logikanya siapa itu,
Immanuel Kant misalkan, atau pakai logikanya Descartes, ya silahkan dari mana. Kalau misalkan kita nanti bandingkan ternyata sama, maka kita bisa melanjutkan perbincangannya. Tapi kalau misalkan tidak sama, misalkan kita ini memakai Aristotelian, kemudian dia memakai turunan-turunan setelahnya yang tidak sama dengan Aristotelian, ya kita harus mengatakan dulu di dalam pola pikirnya ini. Jadi kalau di dalam bahasa kita mantiknya dulu harus diselesaikan. Mana mantik yang benar? Nah, setelah mantik yang benar itu ditemukan, baru kita uji pola pikir ini kepada kenyataan begitu. Jangan loncat-loncat kayak gini. Lah kok menghukumi hukum sebagian kepada hukum keseluruhan, tapi yang dipakai bukan identitas dari kesebagiannya itu, tetapi yang lain. Demikian dulu ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.